العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu dan sahabatku dimanapun antum berada, Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di Rabu sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi mudah-mudahan yang sehat, awet sehatnya dalam taat, yang sakit semoga mendapatkan kesehatan dan kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Pada episode pengajian sore Rebu ini, saya akan mengupas satu tema pendek, insya Allah barokah dan manfaat. Judulnya jangan meremehkan doa. Jangan meremehkan doa. Nah, seringkali enggak sadar kalau dikasih doa itu dipandang cuman sekedar doa. Disuruh berdoa, ada yang jawab sudah capek berdoa. Ada pula yang ketika disuruh berdoa, jawabannya sudah, tapi kok enggak hasil. Jadi memandang remeh doa. Memandang remeh doa sama dengan memandang remeh yang menjadi tujuan doa. Doa itu artinya permintaan, permohonan, undangan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita lagi mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala, kita lagi mengundang, memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan kita. Untuk urusan kita. Nah, siapa yang merintahkan kita berdoa? Yang nyuruh kita berdoa siapa? Dan kenapa kita disuruh berdoa? Jawabannya sederhana dan sangat mudah. Tuhan itu cuma satu, enggak ada yang lain. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Enggak ada yang lain. Dan Allah kirim utusan. Allah kirim utusan. Banyak utusan Allah, tapi yang terbaik, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Ta'ala, utusan Allah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau doa itu artinya permohonan, permintaan, undangan, minta tolong, maka kalau Tuhannya cuma satu, enggak ada yang lain. Sementara Tuhan artinya yang menciptakan kita. Tuhan artinya yang mengurusi semuanya. Tuhan artinya yang bisa menahan. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mengizinkan penyakit jadi penyakit. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mengizinkan obat jadi jalan kesembuhan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengizinkan bekerja sebagai jalan mendapatkan penghasilan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menahan rezeki meskipun orangnya bekerja dari pagi sampai petang hari hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita punya masalah apapun yang bisa bereskan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Nah, Allah kasih caranya. Nomor satu caranya adalah ngomong sama Allah. Jadi ada apa-apa itu ngomong dulu sama Allah.
Ud'uni astajib lakum. Panggil aku. Aku akan jawab panggilan kalian. Masalahnya A, masalahnya B, masalahnya C, sampai Z. Ada hajat. Hajat bukan masalah ya. Ya, hajat itu bukan masalah, pengen. Ya punya pengen. Pengen A sampai Z, apapun itu pengennya. Ngomong dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya pengen. Allah bilang pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Tali sandal itu kan hal yang remeh-temeh ya. Hal yang remeh-temeh, sepele, hal yang kecil. Urusan yang kecil itu pun Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala minta dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Allah senang kalau hambanya dikit-dikit ngomong sama Allah. Ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini tolong, ya Allah saya pengen ini tolong, ya Allah saya pengen ini tolong. Tapi kebanyakan manusia itu ngomongnya sama Allah kalau udah mentok. Udah kepepet, udah kejeduk, ya, udah delosor, udah ngelundung, baru terlihat Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru ngomong semacam itu. Lah saat tidak ngelundung, saat tidak kepepet, saat tidak jatuh, kamu letakkan di mana Tuhanmu? Ya, diletakkan di mana Allahnya? Kita meletakkan Allah di mana? Ternyata Allahnya enggak dipanggil. Yang dipanggil adalah tabungannya. Saldonya, cek saldo banyak, hatinya tenang. Subhanallah. Saldo banyak, hati tenang. Cek di grup, ternyata belum dikeluarkan. Berarti temannya masih banyak. Teman banyak, hatinya tenang. Masya Allah. Ternyata tanggal awal bulan gaji masih masuk, berarti belum dipecat dari perusahaan. Oh, hatinya tenang. Jadi yang buat tenang itu adalah ya tadi tabungan saldonya, kawan-kawannya, pekerjaannya, perencanaannya membuat tenang. Begitu kawannya hilang, saldonya habis, dipecat dari pekerjaan, hatinya poranda. Enggak tenang lagi. Baru teriak-teriak manggil Allah. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Makanya ya dikasih pelajaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggil aku terus. Panggil aku terus. Aku jawab. Ya, aku jawab. Panggil terus. Karena sekian lama melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pengen hajat kita itu kabulnya cepat, gampang, mudah. Biasakan manggil Allah. Allahumma, ya Allah saya butuh ini. Ngomong dulu sama Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Artinya apa? Andalannya mukmin itu doa. Ngomong dulu ke Allah, baru cek saldo. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Ya Allah, saya pengen punya motor. Ya Allah, saya pengen sekolah. Ya Allah, saya pengen beli tanah. Ya Allah, saya pengen haji. Ya Allah, saya pengen umroh. Ya Allah, saya pengen. Kemudian baru cek saldo. Oh, ternyata saldonya tipis. Hampir nol. Baru ngomong lagi sama Allah. Ya Allah, pengen umroh tapi saldo habis. Iya, saldonya habis. Ngomong sama Allah Ta'ala. Ternyata kemudian berpikir, pengen usaha biar bisa bayar biaya umroh. Usahanya apa? Ternyata jual kacang goreng. Masya Allah. Bisa enggak umroh pakai kacang goreng? Bisa lah, itu perusahaan kacang tuh, Masya Allah. 2 kelinci atau apa itu ya? Itu ya jualan kacang, tapi rezekinya luar biasa. Jual kacang, ya Allah saya bisanya jual kacang. Kamu ya Rob yang bisa mengumrohkan saya. Tolong saya ya Allah. Biar saya bisa pergi umroh.
Jual kacang, dijual kacang sambil minta Allahumma umroh, jual kacang, Allahumma umroh. Nanti Allah ngasih rezekinya dari mana? Jangan nanya saya. Karena kalau ngumpulkan keuntungan kacang, umrohnya mungkinlah lama. Tapi kalau mengandalkan jawaban dari Allah, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab. Jangan andalkan usaha, jangan remehkan usaha. Tapi manggil Allahnya yang benar. Nanti jawabannya Allah itu aneh. Allah enggak pengen kita ngerti bentuknya seperti apa. Contoh yang kemarin, Idul Adha, hari raya kurban. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam menghadapi ujian yang luar biasa. Di situ istri Nabi Ibrahim airnya habis, anaknya nangis. Airnya habis, anaknya nangis. Cari air enggak ada di sekitarnya, betul ya? Minta sama Allah Ta'ala, Allahumma air. Anak saya dan saya butuh air untuk hidup. Maka lari dari Sofa Marwah. Untuk apa ke Sofa dan Marwah? Cari air. Tapi Allah jawabnya apa? Kemudian ada manusia muncul di Sofa bawa air? Apakah Allah jawabnya ada malaikat bawa awan kemudian hujan di antara Sofa dan Marwah? Apakah Allah jawabnya Sayyidatuna Maryam kemudian melihat ya ada jin bawa air? Enggak. Ternyata jawaban Allah indahnya luar biasa. Kakinya bayi jejak-jejak, nendang-nendang ke tanah, ke bumi, yang ditendang keluar air. Dan airnya enggak habis sampai kiamat. Airnya enggak habis sampai kiamat. Jawabannya Allah itu. Karena memang mintanya sungguh-sungguh. Jadi orang kalau minta itu bukan ngelentruk. Saya kadang berapa kali ini ceramah agak kesel juga gitu. Ya, sama orang-orang yang kurang semangat. Ustadz, Yai, Habib, saya pengangguran. Enggak ada. Pengangguran tuh judulnya enggak ada. Loh Habib kok bisa bilang begitu? Wong saya sering jalan, ketemu orang-orang udah umur 60-70 tahun masih bekerja. Yang ada kamu enggak mau bekerja, bukan pengangguran. Loh saya enggak bisa kerja, ya belajar. Enggak bisa ya belajar. Hasilnya kecil, ya jalani. Karena nanti Allah lihat kesungguhanmu minta sama Allah Ta'ala, terbukti dengan cara aktivitasmu sesuai yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya doa. Jadi doa itu bukan diam, kemudian angkat tangan, gak ada usahanya. Namanya manggil Allah, yang ngundang Allah minta sama Allah Ta'ala, hatinya berdoa, lisannya berdoa, tubuhnya bekerja, tubuhnya bergerak. Ada pula yang doa, ya, pengen dapat jodoh, ini banyak nih yang WA nih. Beb, saya udah doa pengen dapat jodoh kok nggak dapat ya Beb ya. Masya Allah. Ya doanya itu dengan cara datangi rumah calon mertua, sambil kamu komat kamit baca doa. Kalau gagal cari calon mertua yang lain. Itu namanya doa. Beb, saya jual barang kok nggak laku. Kelarangan. Iya, kamu berdoa, minta sama Allah Ta'ala agar barang inilah laku, ya kamu tawarkan. Bergerak, itu namanya doa. Sayyidatuna Maryam alaihassalam, butuh makan, butuh minum, minta sama Allah Ta'ala. Waktu di mihrab, minta langsung dikasih sama Allah Ta'ala, betul? Di mihrab, minta langsung dikasih. Kenapa yang di mihrab? Hunalika da'a Zakaria rabbah, sampai Nabi Zakaria berdoa di situ. Di mihrabnya Siti Maryam alaihissalam. Ketika ditanya, kok ada makanan, dapat dari mana kamu? Min indillah, dari Allah. Karena masih gadis kecil. Belum dapat beban untuk bekerja. Belum dapat beban bertanggung jawab sebagai orang yang dewasa. Dan memang tidak bisa keluar karena di bawah tanggung jawab Nabi Zakaria alaihissalam. Karena gak bisa keluar, maka minta sama Allah Ta'ala langsung dikasih.
Tapi begitu sudah mengandung, sudah bergerak ke sana dan ke sini, minta Allah nyuruh, tunjukkan usaha. Tunjukkan usaha. Apa usahanya? Goyangkan batang kurma. Kenceng loh itu ya perintah Allah, goyangkan batang kurma. Bayangin batang kurma suruh goyang itu. Caranya gimana? Gak mungkin bergoyang. Maka dipegang, yang penting dipegang, didorong pelan-pelan. Subhanallah, Allah yang menjatuhkan buah kurma yang gak mungkin jatuh, itu dijatuhkan sama Allah Ta'ala. Dan jatuhnya buah kurma itu ada slow motion itu ya, gerak lambatnya itu loh. Jadi begitu mau sampai ke bumi, ting, 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 vlog ya. Jadi gak ada yang remuk gitu loh ya. Kurma mateng gak ada yang remuk, gak ada yang hancur. Kurmanya dimakan masih bagus. Kenapa? Yang menjatuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya doa. Nah ini doa senjata seorang mukmin. Makanya kita banyak-banyak doa. Orang semakin banyak butuhnya, semakin banyak doanya. Doanya kenceng, obatnya kenceng. Semangat. Nanti Allah kasih rezeki, aneh caranya. Caranya itu ajib, subhanallah, unik, ya, menyenangkan. Hubungan sama Allah itu indahnya luar biasa. Enggak ono ruwete, mbek menungso mumet. Sama manusia itu ruwet kita ini ya. Kita sama manusia kan banyak keruwetan. Apa isinya? Proses administratif ya. Keruwetan. Kalau sama Allah Ta'ala enggak ruwet. Udu'uni astajib lakum. Butuh sholato, enak ya. Sumpek ngaji yo. Nah ini buat semuanya, pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah. Saya udah bicara 20 menit Mas Eto ya. Betul, 17 menit ya, tambah 3 menit lagi ya. Insya Allah. Sekarang jam berapa Mas Eto? Ya, nanti keburu maghrib. Saya tambah 3 menit lagi. Boleh? Saya kasih tahu ya, jenengan sama saya ini manusia dan bukan nabi. Ya, ibu-ibu sama saya ini manusia dan bukan nabi. Udah manusia super biasa. Bukan lagi manusia biasa kita, manusia super biasa. Lah kalau nabi itu saja masih disuruh berdoa, nabi masih disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih suruh berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bahkan mau baca Al-Quran, Al-Quran kalau dibaca setan nyingkir. Mau baca Al-Quran saja masih disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bayangkan loh, kalau kita baca Al-Quran setannya nyingkir, betul ya? Tapi sebelum baca Al-Qurannya kita suruh berlindung, minta tolong kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah kok kita ini sekarang hidup nyantai-nyantai saja, zikir enggak mau, wirid enggak mau, ngaji enggak mau. Masya Allah, enggak bentengi diri, merasa dada kita ini aman dari setan, dari iblis. Enggak mungkin kita dibisikin, enggak mungkin kita ditempelin, suci amat kita. Nah kalau Nabi aja zikirnya banyak, wiridnya banyak, Rasul zikirnya banyak, wiridnya banyak. Lah kita ini ahli drama, zikirnya sedikit, wiridnya sedikit, ngajinya sedikit, minta tolong sama Allah. Kalau udah mentok. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus menyadarkan diri kita sendiri. Saya manusia biasa, sangat mudah ditempeli setan, maka saya harus bangun benteng yang banyak. Benteng yang banyak, sering-sering ngosek, dodoki dikosek. Ya dada ini dibersihkan, dada ini disapu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siapa yang nempel? Setan. Golongan jin maupun manusia. Nempel di mana? Dada manusia. Siapa manusia? Kita. Allah bilang setan tuh nempel. Makanya kita disuruh bersihkan. Jangan sampai yang nempel ini kerasan, betah di situ, nyaman di situ. Bersihkannya dengan doa zikir wirid, genjot terus. Maka nanti kalau setannya udah enggak ada, Masya Allah, hidup itu nikmatnya luar biasa. Jazakumullah khairan, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Dan minta doanya agar mengangsur pelunasan tanah di pojok situlan
lancar, melunasi biaya pembangunannya juga lancar, dan mudah-mudahan bulan depan akhir Agustus sudah bisa dinikmati sebagian untuk pengajian ibu-ibu biar enggak usah capek-capek naik ke atas ya. Dan mudah-mudahan akhir bulan depan sudah bisa lihat ya ikan yang indah. Itu lagi dibuatkan kolam ikan hiburan untuk ibu. Jadi kalau ibu-ibu nanti mau pengajian lihat ikan gitu biar seneng gitu ya. Ya biar seneng. Ya, nah, ibu kalau mau jadi ikan juga bisa di situ. Bisa nyemplung. Karena besar ya, karena besar. Insya Allah begitu minta doanya saya yakin doanya ibu-ibu itu selama ini saya andalkan cespleng. Kenapa? Ada ibu saya di sini. Iya, ada ibu saya di sini. Satu ini mengalahkan doanya antum semua, tetapi saya juga ingin didoakan oleh antum semua. Al-Fatihah dengan niat. Semoga Allah Ta'ala beri kita rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah, enggak pakai susah payah. Semoga Allah Ta'ala segera lunaskan kekurangan pelunasan tanah majelis sekitar 3M, sekian. Semoga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera, enggak pakai susah payah. Dan mudah-mudahan pembiayaan pembangunannya digerojok rezeki dari segala arah, enggak pakai susah payah, enggak pakai masalah, dan mengantarkan penghuninya, penyumbangnya, dan yang memakmurkannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua diberi kesehatan, lahiriah dan batiniah, kesehatan yang mengantarkan pada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Sahabat kita dijadikan sahabat yang bahagia dunia akhirah ilal jannah. Dan semoga semua orang yang berbuat baik kepada kita diberi Allah Ta'ala balasan yang baik di dunia pada dirinya, keluarganya, anak keturunannya, orang tuanya, sahabatnya, sampai jannahnya Allah Ta'ala. Dan terkhusus orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kesehatan, dalam segala hal yang menyenangkan dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah, bahagia dunia akhirah, dan kelak usia kita diakhiri dengan husnul khatimah. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'ah nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pengajian Rebu sore depan, insya Allah temanya syukuran. Ya, saya mau kasih hadiah khusus buat yang ini aja. Iya, nanti ya syukuran. Nah, syukuran apa? Saya mau nyukuri hari kelahiran saya, insya Allah. Menurut KTP, 27 Juli, yaitu hari lahir saya menurut KTP. Insya Allah sehat wal afiah, panjang umur semuanya, amin. Nanti mau saya sembelihkan yang bisa disembelih. Entah roti, kan roti juga harus disembelih gitu ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Roti kan harus dipotong-potong tuh disembelih insya Allah. Terima kasih, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.